Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik para ikhwan dan akhwat, para penyimak kajian kita tentang kitab Muhimmat fil Imla. Kita masuk kepada pelajaran ketiga Ad-Darsus Tsalits yang ada pada halaman 17. Al-Hamzatul Mutatarrifah wa Alifut Tanwin. Baik, jadi pelajaran ketiga ini ada dua pembahasan, berarti pelajaran ketiga akan kita bagi menjadi dua episode. Di episode kali ini, episode ke-7 ya. Mohon maaf, di episode sebelumnya saya salah menyebutkan episode ya. Jadi yang benar sekarang udah episode ke-7. Al-Hamzatul Mutatarrifah adalah pembahasan yang akan kita mulai kali ini. Awalan, Al-Hamzatul Mutatarrifah. Al-Mutatarrifah secara bahasa nanti kita lihat masuk di dalam definisi yang disebutkan oleh pengarang berikut ini. Ta'riful hamzatil mutatarrifah. Bisa dilihat di ta'rif ini ya, poin pertama. Hiyal hamzatul waqi'atu. Apa yang dimaksud dengan hamzah mutatarrifah? Hamzah yang waqi'ah, yang berada, al-waqi'ah berada fi akhiril kalimah, di akhir kata. Ai tarafil kalimah. Ya, jadi dari asal kata taraf. Jadi asal kata mutatarrifah dari taraf ini. Taraf artinya adalah ujung. Hamzah yang ada di ujung sebuah kata. Jadi di pertemuan sebelumnya kita belajar hamzah wasl dan hamzah qata', itu adalah hamzah yang ada di awal kata. Kemudian materi selanjutnya adalah hamzah mutawassithah, yaitu hamzah yang ada di tengah kata. Maka kali ini secara berurutan pengarang memberikan urutan yang rapi. Al-hamzatul mutatarrifah, hamzah yang ada di akhir kata. Gampang ya? Hamzah yang di awal kata ada dua, hamzah wasl dan hamzah qata'. Hamzah yang ada di tengah namanya hamzah mutawassithah, dan hamzah yang ada di akhir sebuah kata adalah hamzah mutatarrifah. Al-hamzatul mutatarrifah. Baik, definisinya sudah kita bahas. Kita akan lanjut kepada poin selanjutnya. Poin kedua, beliau akan menyinggung sedikit tentang materi sebelumnya. Fid darsil awal, pada pelajaran pertama tentang hamzah wasl dan hamzah qata', kanal kalamu, waktu itu kita berbicara tentang apa? An adatil Arab, tentang kebiasaan orang Arab. Adatnya orang Arab. Bi annahum la yabda'una biharfin sakin. Orang Arab tidak mau memulai dengan huruf yang sukun. Tidak memulai dengan huruf sukun. Saya tandai dengan stabilo di sini. Kebiasaan orang Arab tidak memulai dengan huruf sukun, nggak bisa. Gimana kalau sukun nggak bisa dibaca? Contoh misalnya kata kitab. Kata kitab ya, kitabun. Kafnya kita sukunkan, gimana bacanya? Nggak bisa. Iktab, nggak bisa. Harus dikasih hamzah di awal kalau mau bisa dibaca. Maka, kalau waktu kita pelajari kaedah kebiasaan orang Arab ini, waktu kita belajar hamzah wasl dan hamzah qata', mereka tidak memulai dengan huruf sukun. Wahuna, dan di sini, ja'a dauru ikmali hadhil ma'lumah. Datanglah di sini, ja'a datang, daur, peran. Peran apa? Untuk menyempurnakan. Dauru ikmal hadhil ma'lumah, untuk menyempurnakan pengetahuan yang kita ketahui sebelumnya. Apa pengetahuan dimaksud? Yang saya stabilo warna kuning, itu yang dimaksud. Kita sempurnakan dengan kaidah berikut ini. Haitsu innal araba la yaqifuna ala mutaharrik. Bahwasanya orang Arab juga memiliki kebiasaan la yaqifun. Mereka tidak berhenti pada huruf yang berharokat. Mereka tidak berhenti pada huruf yang berharokat. Jadi simpel ya. Jadi orang Arab kebiasaannya, kita simpulkan dengan bahasa Indonesia, tidak memulai dengan sukun. Oke. Ini yang dulu kita pelajari. Yang disempurnakan sekarang, dan mereka juga tidak berhenti atau tidak wakaf
pada harokat. Maksudnya gimana? Alias kata yang ada huruf yang ada di awal kata ketika memulai pembicaraan harus berharokat, dan ketika berhenti harus disukunkan. Ini kebiasaan orang Arab. Oke, direnungi dulu kalau bingung ya. Itu saya jelaskan barusan. Kaedahnya orang Arab kebiasaannya tidak memulai dengan huruf yang sukun dan tidak berhenti pada huruf yang berharokat. Alias kalau pas berhenti huruf harokat hurufnya tadi disukunkan. Kalau berhenti pada kata tersebut. Contoh ya. Akhadtu, saya mengambil, al-qalam harusnya ya. Akhadtu al-qalam. Berhenti di sini titik. Berhentinya pada kata al-qalama. Ini walaupun berharokat, harus disukunkan bacanya. Maka dia akan dibaca akhadtul qalam. Akhadtul qalam. Seakan-akan disukunkan, padahal dia fathah ya. Tapi seperti tidak dibaca karena sedang waqaf. Berhenti. Akhadtul qalam. Wa min dzalika, dan dari mengetahui kebiasaan mereka ini, nastafidu, kita mengambil faedah bi anna muamalatal hamzati fi akhiril kalimah, berinteraksi dengan hamzah yang ada di akhir kata. Muamalah itu interaksi. Bagaimana kita bermuamalah? Bagaimana kita berinteraksi dengan hamzah tersebut? Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan, kita bersikap kepada hamzah tadi, yaitu hamzah yang ada di akhir kata. Karena tadi kita belajar akhir kata harus berhenti. Betul ya? Akhir kata dari sebuah pembicaraan atau sebuah kalimat, maka dia akan berhenti di situ, disukunkan. Bina'an ala annal asla fiha as-sukun. Yakunu bina'an ala annal asla fiha as-sukun. Jadi interaksi kita, sikap kita kepada hamzah yang berada di akhir dari sebuah kata dibangun. Jadi interaksi tadi harus binaan. Dibangun di atas apa? Dibangun di atas kaedah. Al-asl di sini maksud kaedah, asal. Al-asla fiha kaedah asal. Padanya, pada hamzah yang ada di akhir kata tadi atau di akhir pembicaraan, yaitu disukunkan. Li jawazis sukuti indaha, dikarenakan boleh diam padanya. Diam pada maksudnya berhenti padanya. Misalnya kita mau berhenti pada kata tersebut bisa. Wa adami waslil kalami bima ba'daha, dan tidak melanjutkan pembicaraan dengan yang setelah kata tadi, setelah hamzah. Gitu ya. Jadi hamzah yang ada di akhir kata, cara berinteraksinya adalah dibangun di atas bahwasannya kaedah asal. Hamzah yang ada di akhir kata tadi disukunkan. Oke, kita belum nemu apa contoh yang hamzah di akhir kata, nanti kita bahasnya di contohnya ya, insyaallah. Atau mau diberi contoh sekarang? Apa misalnya kira-kira? Contohnya misalnya syai'un ya, sesuatu. Tapi nanti ada di contoh ya. Syai'un. Seperti ini. Nah, syai'un, hamzahnya ada di akhir. Kaedah asal yang ada di akhir adalah disukunkan. Seperti kaedah orang Arab tadi, mereka ketika waqaf mensukunkan huruf. Maka dibacanya bukan syai'un, tapi jadi apa? Syai'. Li jawazis sukuti indaha, karena boleh kita berhenti pada kata syai'. Bisa kita boleh berhenti pada kata syai' misalnya. Wa adami waslil kalam bima ba'daha, dan tidak melanjutkan ucapan dengan yang datang setelahnya. Misal kita berhenti di situ. Oke, ini kaedah pertama. Nah, nanti kaedah yang kita pelajari tentang hamzah mutatarrifah dibangun di atas pemahaman kita terhadap konsep barusan tentang kebiasaan orang Arab ini. Kita masuk dulu kepada poin selanjutnya. Fid darsis tsani, di pelajaran yang kedua.
Pelajaran tentang apa pelajaran kedua ini? Kalau tadi kita ambil dari maklumat dari pelajaran pertama, hamzah wasl dan hamzah qata'. Sedangkan yang ini diambil dari maklumat pelajaran kedua tentang hamzah mutawassithah. Ja'a dzikrul harakat wa tartibuha bihasabil quwwah. Datang penyebutan harokat-harokat atau syakl, bentuk bacaan kita pelajari di situ, dan urutan levelnya berdasarkan kekuatan. Jadi kita belajar tentang harokat dan level kekuatannya. Ini kita pelajari kemarin di hamzah mutawassithah. Betul ya? Nah, fal kasratu hiya aqwal harakat 'alal itlaq. Maka harokat kasrah adalah harokat yang terkuat, paling kuat, 'alal itlaq secara mutlak, tanpa terkecuali. Mutlak dia menang, paling kuat adalah harokat kasrah. Kemarin kita belajar itu ya. Wa talihat dhammah, yang selanjutnya adalah harokat dhammah. Tsummal fathah, kemudian harokat fathah. Wa akhiruha as-sukun, dan harokat atau kita istilahkan dengan cara baca yang paling akhir tingkatan kekuatannya adalah sukun. Jadi saya urutannya, kasrah paling kuat, level 2 dhammah, yang tingkatan berikutnya fathah, tingkatan terakhir paling lemah sukun. Kasrah dhammah fathah sukun, kasrah dhammah fathah sukun, kasrah dhammah fathah sukun. Wa ala dzalika, nah, dibangun di atas yang barusan kita pelajari, yakunu rasmul hamzatil mutatarrifah. Jadi dibangun di atas dua kaidah tadi. Dua kaidah yang mana? Ini. Yang dari pelajaran pertama dan yang dari pelajaran kedua. Kita ambil kesimpulan ke sini. Tentang kebiasaan orang Arab dan tentang kaidah urutan level kekuatan harokat. Kita ambil kesimpulan sebagai berikut untuk menarik kesimpulan tentang kaidah hamzah mutatarrifah, hamzah yang ada di akhir kata. Wa 'ala dzalika yakunu rasmul hamzatil mutatarrifati bihasabi ma yunasibu. Maka menulis hamzah yang mutatarrifah yang ada di ujung bihasabi berdasarkan ma yunasibu yang cocok harakatal harfi alladhi yasbiquha fil kalimah. Berdasarkan apa tempat, atau istilahnya apa ya? Tempat ya, nggak apa-apa ya. Kemarin kita istilahkan tempat hamzah yang cocok. Dengan harokat yang disebutkan sebelum hamzah di dalam satu kata yang sama. Jadi patokannya kita lihat apa harokat yang datang sebelum hamzah, maka kita lihat tempat yang cocok buat dia. Pasangan tempat yang cocok apa? Saya merojaahkan lagi buat yang pada lupa ya. Biar nggak lupa, di sini saya merojaahkan lagi. Ya. Kalau harokat kasroh, kita pakai tanda gini aja. Harokat kasroh, pasangan tempat yang cocok adalah nabroh. Seperti ini. Harokat. Setelah kasroh yang paling kuat apa? Dhammah ya. Maka pasangannya adalah wawu. Berarti ditulis begini. Harokat setelah dhammah yang terkuat adalah fathah. Maka pasangannya adalah alif. Seperti ini. Betul ya? Yang terakhir adalah sukun. Yang terakhir adalah sukun. Dan sukun ini dia tergantung ya. Yang kemarin tergantung pada kata. Jadi sukun ini dia tidak punya bentuk khusus. Sukun ini tidak punya bentuk khusus. Dia tergantung pada harokat yang datang sebelumnya. Yang kita pelajari kemarin ya. Nah, berarti di sini ada 3. Di atas nabroh, di atas wawu, di atas alif. Dan ada satu lagi yaitu satr. Satu lagi yang belum disebut, ini disebut di pelajaran kedua kemarin. Hamzah di atas satr atau garis. Ya, dengan syarat dia hamzahnya fathah dan sebelumnya adalah alif atau wawu mad. Ini materi kemarin. Nah, pasangan-pasangan ini sudah kita pelajari di sebelumnya ya. Gampang kok. Kalau kasroh ya pasangannya nabroh atau ya.
ya yang nggak pakai titik. Kalau dhammah ya pasangannya waw. Kalau fathah ya pasangannya alif. Udah, sisanya satar. Sisanya apa? Di atas satar. Kecuali yang sukun dia tergantung harokat yang datang sebelumnya. Baik. Nah, kita lihat. Al-masbuqah bi kasrah. Nah, untuk hamzah mutatarrifah, patokannya adalah apa harokat yang datang sebelumnya. Bukan dilihat dari harokat hamzahnya. Al-masbuqah bi kasrah, maksudnya apa? Yang didahului oleh harokat kasrah. Tursamu ala nabrah, maka yang didahului oleh kasrah digambar di atas nabrah penulisannya. Yo, dengan contoh lebih gampang memahaminya ya. Kalau bingung dengan teori, lihat contoh berikut. Dafi'un. Ini kalau misalnya dibaca dafi'un ya. Dafi'un. Lihat, harokat hamzahnya adalah dhammah, tetapi tidak dianggap. Tidak dianggap sama sekali. Yang dihitung untuk hamzah mutatarrifah berbeda dia dengan hamzah mutawassithah. Yang dihitung adalah hamzah harokat yang sebelumnya. Apa harokat yang sebelumnya? Kasroh. Kalau kasroh berarti ditulis di atas nabroh. Gitu ya. Contoh lagi, mukafi. Mukafi'un. Misalnya aslinya ya. Mukafi'un. Harokat si hamzah mutatarrifah tidak dianggap. Yang dianggap adalah harokat yang sebelumnya. Kasroh, maka ditulis hamzahnya di atas nabroh. Nabroh itu adalah ya yang tidak pakai titik. Tulisnya begini. Ini kan aslinya ya begini ya. Nah, titiknya dihapus, ditulis kepala hamzah di atasnya. Itu namanya nabroh. Dafi, mukafi. Berikutnya, mubdi. Ini juga ya, sama yang dianggap adalah harokat yang sebelumnya ini. Yang dihitung adalah harokat yang sebelumnya, itu harokat kasrah. Kalau harokat kasrah datang sebelum hamzah mutatarrifah, maka hamzah mutatarrifah ditulis di atas nabroh. Mubdi, laji, mutahayyi, imri. Ini imri'in misalnya ya, imri'in. Maka di sini baca imri. Imri. Yang jadikan patokan tetap adalah harokat sebelum hamzah mutatarrifah. Mungkin akan ada yang bertanya seperti ini. Loh, kok bisa? Kan kita belajar kemarin, cara menentukannya adalah dua harokat ditempurkan. Harokat hamzah ditempurkan dengan harokat sebelum hamzah. Gitu ya. Ini kaidah hamzah mutawassithah. Hamzah yang ada di tengah. Kalau hamzah mutatarrifah, kita ingat kebiasaan orang Arab apa? Yang ada di akhir disukunkan. Jadi seakan-akan ini tidak ada, seakan-akan disukunkan. Mutahayyi, seakan-akan disukunkan. Maka yang dipertempurkan adalah dua harokat, sukun lawan kasroh. Yang menang pasti kasroh. Makanya ditulis di atas nabroh. Ini maksud penjelasan tadi pengarang, kenapa menyebutkan kebiasaan orang Arab. Kenapa menyebutkan urutan harokat yang paling kuat sampai yang paling lemah. Karena kita lihat di sini pertempuran antara harokat kasroh lawan harokat sukun, yang menang mana? Kasroh atau sukun? Kasroh, dan kalau kasroh menang maka ditempatkan di atas nabroh. Jadi aslinya tidak sukun, hamzah mutatarrifah ini aslinya tidak sukun, tetapi kebiasaan orang Arab membaca kata yang ada di akhir ini atau huruf yang ada di akhir ini disukunkan. Aslinya misalnya mutahayyi'un, tidak dibaca mutahayyi, tapi dibaca mutahayyi. Tidak dibaca mutahayyi'un, tapi dibaca mutahayyi. Dianggap sukun. Oke, kalau bingung, saran saya ditonton ulang penjelasan barusan, rekamannya. Karena saya sudah mengulangi berkali-kali. Lebih dari satu kali saya penjelasannya. Untuk sebuah permasalahan saya ulangi berkali-kali. Nah, kita lanjut. Al-masbuqah bidhammah. Kalau hamzahnya didahului. Ingat, kata masbuqah artinya didahului. Oleh dhammah, tursamu alal waw, ditulis di atas waw. Gampang konsepnya sebenarnya hamzah mutatarrifah ini. Tinggal kita lihat apa harokat yang datang sebelumnya. Lu, apa harokat sebelumnya? Sebelum hamzah mutatarrifah. Hamzah mutatarrifah yang ini ya.
Kalau ini namanya hamzah mutawassithah. Kita tidak belajar yang ini sekarang karena sudah dipelajari kemarin. Yang kita pelajari hamzah mutatarrifah yang di belakang. Yang dijadikan patokan adalah harokat sebelum hamzah. Dhammah, maka ditulis di atas waw. Bu juga sama. Yajru'u, kata kerja yajru'u, ini juga sama. Yang dijadikan patokan adalah harokat dhammah ini, maka hamzahnya ditulis di atas waw. At-tabatu'u, ini juga sama konsepnya. Yang sebelum hamzah adalah harokat dhammah, maka ditulis di atas waw. Imru'un, ini juga sama ya. Jadi cara gampang untuk mengenali kaidah hamzah mutatarrifah, lihat harokat yang sebelum hamzah. Maka hamzahnya menggunakan tempat yang cocok untuk harokat tadi. Kalau sebelumnya kasroh, maka tempatnya nabroh. Kalau sebelumnya dhammah, maka tempatnya waw. Kalau sebelumnya fathah, seperti yang di poin ketiga, tursamu ala alif, maka hamzahnya ditulis di atas alif. Contoh, mala'a. Kita lihat kata mala'a dan bada'a ini ya. Aslinya penulisan mala'a, bada'a. Oke. Dalam kaidah hamzah mutatarrifah, saya ulangi untuk kesekian kalinya, takutnya ada yang tidak paham. Ya. Mala'a, bada'a, hamzah mutatarrifah yang ini. Oke. Harokat yang sebelumnya yang ini. Kaidah yang kita pelajari, harokat yang sebelum hamzah menentukan tempatnya hamzah mutatarrifah. Saya ulangi lagi, kalau bingung ya, tenang. Bada'a, hamzah mutatarrifah yang ini, harokat yang datang sebelumnya yang ini. Patokannya adalah harokat sebelum hamzah, fathah. Maka fathah ini menentukan tempatnya hamzah mutatarrifah. Fathah cocoknya dengan alif, maka hamzahnya ditulis di atas alif. Bada'a. Mala'a, bada'a, yadra'u, faja'a, malja'un, tabawwa'a, dan imro'a. Semua itu, atau imro'an itu ya. Maka semua ini, imro'an itu kemungkinan ya. Atau kurang tahu ya. Imro'an kemungkinan. Tabawwa'a, dan semua contoh tadi, mala'a, bada'a, yadra'u, faja'a, malja'. Semua ini adalah yang dijadikan patokan harokat sebelum hamzah mutatarrifah. Oke. Terakhir, bagaimana jika didahului oleh sukun atau huruf mad seperti yang ada di poin paling akhir? Tursamu ala satri munfaridatan, maka dia hamzahnya ditulis di atas satar. Masih ingat satar kemarin apa? Lesehan. Hamzahnya lesehan ya. Nggak pakai wadah sama sekali, langsung ditulis di atas garis buku. Munfaridatan, sendirian. Ya, contoh. Al-bad'u. Misalnya dibaca al-bad'u, al-bad'i, al-bad'a, tergantung kalimatnya. Maka di sini yang dilihat adalah harokat sebelum hamzah mutatarrifah. Ini hamzah mutatarrifah namanya. Masih bingung ya hamzah. Kalau bingung ini, aduh, nggak tahu lagi saya jelaskannya gimana ya. Semoga nggak bingung ya yang menyimak ya. Semoga Allah mudahkan memahami. Ya namanya belajar agak pusing dikit, nggak apa-apa. Al-bad. Al-bad. Yang sebelum hamzah ini sukun. Kalau yang sebelum hamzah mutatarrifah adalah sukun, oke, maka hamzahnya ditulis di atas satar. Ini satar namanya. Garis buku. Hamzahnya ditulis di atas satar. Al-bad'u. Berlaku pada semua sukun dan huruf mad. Al-bat'u, syai'un tadi ya, kata syai'un. Daw'un, kaf'un, ma'un, insya'un, wadu'un, mali'un. Semua ini adalah hamzahnya tulis di atas satar karena didahului oleh sukun atau huruf mad. Huruf mad ini contohnya, yang huruf mad ini, huruf mad itu ada alif, ada waw, ada ya. Kalau sukun dan harokat sebelumnya cocok. Kasrah, dhammah, fathah. A dibaca panjang. Insya, ma, wadu, huruf mad. Mali, ini namanya huruf mad. Sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya.
Jadi secara kesimpulan, untuk hamzah mutatarrifah kaedahnya lebih mudah dari hamzah-hamzah yang sebelumnya. Tinggal kita lihat harokat sebelum hamzah, maka cari apa tempat yang cocok dengan harokat yang sebelum hamzah. Kalau kasroh pakai nabroh, kalau dhammah pakai wawu, kalau fathah pakai alif, kalau sukun atau huruf mat pakai satr. Gampang ya? Ringkasannya gampang banget. Jadi di sini tinggal kita simpulkan menjadi 4 seperti ini. Harokat sebelum hamzah misalnya kasroh, maka pakai nabroh seperti ini. Kalau harokat sebelum hamzah dhammah, maka pakai wawu. Kalau harokat sebelum hamzah adalah fathah, maka pakai alif. Kalau harokat sebelum hamzah adalah sukun, maka di atas satr. Kelihatan nggak? Nah, ini ya ringkasannya. Yang dimaksud di sini harokat sebelum hamzah. Simple, gampang banget. Terakhir, tambihat. Tambihat, poin keempat. Tambihat, hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan. Oke, ada 2 poin. Poin pertama, harful maddi, huruf mad, fi qa'idatil hamzatil mutatarrifah, yu'amalu mu'amalatal harfis sakin. Daiman. Huruf mad, catat, ini kaidah tentang huruf mad. Apa tadi huruf mad? Alif setelah fathah, waw sukun setelah dhammah, ya sukun setelah kasroh. Itu namanya huruf mad. Tadi yang sudah kita jelaskan ini ya, 3 ini. Oke. Maka dia dalam kaidah hamzah mutatarrifah, hamzah yang ada di ujung, yu'amalu, disikapi dengan sikap menghadapi huruf sukun daiman selamanya. La farqa bainal ya'i wal waw wal alif, enggak ada beda antara huruf ya atau waw atau alif, enggak ada beda sama sekali, tidak ada beda. Walaisa fiha istithna'un, di dalamnya tidak ada istithna, pengecualian. Maksudnya apa? Seperti halnya ada pengecualian, kalladzi sabaqa fil hamzatil mutawassithah, seperti pengecualian yang sudah ada di hamzah mutawassithah. Di hamzah mutawassithah ada pengecualian berkaitan dengan huruf mad. Oke. Ada pengecualian berkaitan dengan huruf mad. Di hamzah mutawassithah misalnya, kalau yang datang sebelum hamzah adalah ya sukun, huruf mad, ya maddiyah, maka dia tidak dianggap sebagai ya sukun, tapi dianggap kasrah musyba'ah. Masih ingat kaidah ini ya? Begitu juga dengan waw maddiyah. Kalau waw ini datang sebelum hamzah yang dhammah, maka dia tidak dianggap sebagai sukun, tapi dihitungnya dia tetap yang menang dhammahnya. Jadi, ya, berkaitan dengan ini, maka ini adalah ada pengecualian-pengecualian yang kita pelajari di hamzah mutawassithah tentang huruf ya maddiyah, tentang waw mad, dan juga tentang alif yang mad. Yang membuat kaedah yang dipelajari ada pengecualian, dikecualikan. Misalnya kalau ada waw maddiyah, ya, atau alif, setelahnya ada hamzah fathah, maka dia ditulis di atas satr. Ini kaidah yang kemarin. Pusing kalau saya jelaskan sekarang lagi ya. Intinya di mana? Yang masih bingung tentang masalah ini, jadi ada kaitan dengan mad ini. Saya tunjukkan di halaman 14. Kalau pada pusing ya. Jadi, ya mad itu ya. Dia kan harusnya kaedahnya dengan sukun, tapi dia tidak berkaitan dengan kaedah sukun. Dia berkaitan dengan kaedah kasroh. Nah, ini pengecualian namanya. Begitu juga dengan waw mad yang datang setelah waw. Yang datang setelah dhammah. Yang datang sebelum dhammah, maaf. Setelah ya, maaf. Waw mad, ru'us. Bentar. Waw madnya datang setelah ya. Mohon maaf tadi berarti saya salah nyebut. Tidak, sebelum ya.
ru'us, bukan yang ru'us, yang ini, wadu. Ini namanya waw maddiyah. Maaf sampai saya juga ketukar ya, saking ini ketukar barusan ya. Wadu. Ini namanya waw maddiyah. Waw maddiyah di sini menyebabkan dia tetap menggunakan menggunakan peletakan hamzanya di atas waw. Begitu ya. Jadi pengecualian-pengecualian yang kita pelajari tentang huruf mad, ya maddiyah yang ada di nabrah, waw maddiyah yang ada di waw, terus selain huruf mad yang masuk dalam kategori kaedah penulisan hamzah di atas alif, dan juga penulisan hamzah di atas satr yang ada pada pembahasan berkaitan dengan waw mad juga, ini semua ada di hamzah mutawassithah, tetapi tidak ada di hamzah mutatarrifah. Jadi di dalam hamzah mutatarrifah, huruf mad sama dengan saya tulis ya, kaidah kesimpulannya, huruf mad di hamzah mutatarrifah sama dengan huruf sukun. Ini di hamzah mutatarrifah. Sedangkan di hamzah mutawassithah, huruf mad tidak sama dengan huruf sukun. Dibedakan. Punya kaedah masing-masing. Ya yang mad punya kaedah sendiri. Waw yang mad punya kaedah sendiri. Alif yang mad punya kaedah sendiri. Jelas ya? Ini kesimpulannya. Baik. Kalau bingung, dimundurkan lagi rekamannya, didengarkan lagi penjelasan saya yang barusan ya. Oke, kita lanjut. Poin selanjutnya. Makanya di sini tadi, kalau yang berkaitan dengan huruf mad ya, makanya di sini dia sukun dengan huruf mad dianggap sama. Jadi tambihat yang di sini memperjelas kaidah yang di atasnya. Lanjut, wa fi halatin, dan dalam sebuah keadaan, kana al-harful ladzi ma qabla al-hamzati wawan musyaddada. Nah, khusus untuk inilah terjadi pengecualian, hanya ada satu pengecualian kaedah di dalam hamzah mutatarrifah. Apa itu? Dalam sebuah keadaan, apabila huruf yang datang sebelum hamzah adalah waw musyaddadah, waw yang pakai tasydid. Huruf waw pakai tasydid dan berharokat dhammah. Waw tasydid berharokat dhammah. Fatursamul hamzatu ba'dahu munfaridatan 'ala satri. Maka hamzahnya ditulis setelahnya sendirian di atas satr. Munfaridatan 'ala satri, di atas satr, lesehan hamzahnya. Wa dzalika mura'atan li karahati tawalil amthal. Apa alasan kok ini dikecualikan? Karena ini untuk mencegah, kata beliau, menghindari adanya dempet huruf yang kembar. Karaha ini benci ya. Dibenci dempetnya huruf kembar. Maksudnya gimana? Perhatikan baik-baik ya. Ini maksud dan tawalil amthal adalah tatabu'ul ahruf al-mutasyabihah. Berturut-turut terjadinya sebuah huruf dengan huruf yang lain yang ternyata adalah huruf yang sama indal Arab, berdasarkan menurut orang-orang Arab tidak suka dengan huruf yang sama bersebelahan. Gitu ya. Contoh, at-tabawwu. At-tabawwu. Ini adalah penulisan yang benar ya. At-tabawwu. Yang ini. Fal aslu fiha hasbal qa'idah. Bentuk asal kalau kita mempraktekkan kaedah yang kita pelajari tentang hamzah mutatarrifah, perhatikan baik-baik di sini. Saya tuliskan di sini at-tabawwu. Kurang hamzahnya ya. Kita tulis hamzah begini ya. At-tabawwu. Kaidah hamzah mutatarrifah gimana tadi? Yang dijadikan patokan yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan yang dijadikan patokan. Dhammah. Kalau harokat sebelum hamzah mutatarrifah adalah harokat dhammah, maka hamzahnya ditulis di atas waw. Dhammah cocok dengan waw. At-tabawwu. Gini ya.
Tapi terjadi sebuah permasalahan baru. Apa itu? Bertemu dua huruf kembar. Ini huruf kembar. Waw bertemu dengan waw. Orang Arab tidak suka. Maka yang lebih diutamakan, walaupun boleh. Jadi menulis yang atabau ini, kata pengarang boleh, tetapi lebih utama menulis yang versi tidak kembar wawunya. Jadi kalau ada kembar huruf waw seperti yang terjadi barusan, yaitu pada huruf waw musyaddadah, waw yang tasydid dan berharakat dhammah sebelum sebuah hamzah mutatarrifah, maka hamzahnya ditulis di atas satr. Alas satri. Baik. Cukup di sini dulu, dan sayangnya ini tidak ada latihan berkaitan dengan hamzah mutatarrifah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.